Kita lihat sekarang ayat 12. Mulai terjadi kekacauan dalam keluarga. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat 12 ini sudah gak bisa dihindari. Kalau roh materi sudah masuk dalam sebuah keluarga, dia akan mengacaukan keharmonisannya. Untung kalau serakah masih ada pada diri Anda, kalau sudah mulai turun, akan terciptalah lingkaran setan, akan muncul yang namanya orang tua pandir. Orang tua yang gak berfungsi. Cuman kasih money ke anak-anaknya atau ke istrinya kalau ini suaminya yang workaholic. Dan akan muncul anak-anak pemberontak. Your home will be dysfunctional. Cepat kembali ke kasih mula-mula sebelum korbannya adalah keluarga. Pasti itu. Pasti. Bahkan ada keluarga yang sudah buta mengajarkan ke anak-anaknya. Kalau cari itu nanti pasangan cari yang kaya raya. Gak sedikit di Indonesia yang begitu berpikiran. Mulai namanya orang buta menuntun orang buta sama-sama jatuh di selokan, mulai saling meracuni terjadi. Di sebuah keluarga yang sudah masuk roh materi, gak beda dengan yang kesurupan. Cuman mereka masih sadar aja, ini dosa yang disengaja. Anda membuka kebun keluarga Anda untuk akar kejahatan, yaitu cinta akan uang. Sudah gak ada sahabat-sahabatan, gak ada memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya kita adakan perpuluhan di gereja. Kenapa? Bukan demi uangnya. God can bless our church. Allah bisa memberkati gereja kita tanpa perpuluhan Anda. Saya yakin itu. Kalau enggak dari awal, kok tahu kenapa? Gereja ini sudah berdiri sebelum Anda bergabung. Allah menyertai setiap fasenya. Sebagian Anda, sedikit di sini yang berdiri bersama-sama, sudah bergabung Gereja Mawar Sharon dari sejak hari pertama berdiri. Kecuali Pak Yusuf tentunya. This church will survive. Tapi kenapa kita adakan deklarasi perpuluhan? Kenapa kita sama-sama seperti itu? Just as a gentle reminder. Untuk kita tidak pernah tunduk kepada satu ilah yang namanya Mammon. Not for the money. Money-nya dapat masuk dalam gereja untuk dikelola, minta takut akan Tuhan selalu agar gereja ini mengelolanya dengan benar. Untuk bisa dialokasikan yang mana untuk misionari, yang mana untuk gembala-gembala kita, yang di mana di Maluku, di mana untuk pembangunan gedung segalanya, untuk janda-janda, untuk YSKB, Yayasan Sentuhan Kasih, untuk orang-orang homeless tidak punya rumah. Mengelolanya itu harus secara profesional sekali. Tapi Tuhan bisa memberkati lewat channel-channel yang lain yang tidak terduga. Kita adakan itu adalah education untuk jemaat, edukasi. Agar kita semua diingatkan sebagai gentle reminder. Tidak boleh, selalu ada Tuhan. Selama ada Sabat, kita akan diingatkan selalu ada Allah di atas harta. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan lebih baik kita cepat-cepat kembali ke kasih mula-mula sebelum kita masuk ke dalam lingkaran setan itu, orang tua pandir. Sebab orang tua yang sudah kena virus akar kejahatan ini, yaitu cinta akan uang, sudah gak bisa jadi papa-papa yang benar. Percaya saya, udah gak bisa. Anda gak diciptakan untuk multitasking dengan cara begitu. Prioritas Anda harus jelas, kalau gak gitu akan kacau balau. Gak mungkin bisa jadi mama-mama yang benar. Akan jadi orang yang pandir. Karena Anda sendiri, kalau kita sendiri salah, gimana kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita akan jadi pemberontak semuanya. Di sinilah akan muncul tidak hormat sama ayah ibu, dan tidak lanjut umur. Segala macam penyakit, menyusahkan diri dengan berbagai-bagai pencobaan yang tidak perlu, seperti kata Timotius tadi. Setelah itu, setelah mulai kacau di dalam keluarga, lanjut ayat 13, jangan membunuh. Rantainya begini, broken family selalu berujung ke broken society. Keluarga yang disfungsi akan menjadi masyarakat yang disfungsi pula. Manusia akan tegas saling membunuh demi barang, benda, dan uang. Semua dimulai dari keluarga-keluarga yang miskin hubungan dan miskin pengajaran. Jangan membunuh tidak akan terjadi kalau tidak dilanggar hormati ayah ibu. Kalau ada papa mama yang berkata kepada anaknya, nak ini loh prioritas hidup yang benar, anak tidak akan keluar jadi kriminal. Pada waktu terjadi kerusuhan di Britain, di England, di London terjadi
terjadi penjarahan segala. CCTV menangkap beberapa orang-orang muda yang menjarah toko-toko tersebut dan membawa barang-barang begitu aja seolah-olah milik mereka. Merusak segala. Mereka adalah keluarga-keluarga menengah, bukan keluarga miskin. Middle class. Sehingga pemerintah akhirnya menyerukan sesuatu yang gereja serukan dari dulu, telat sudahan menurut saya di Eropa. Pemerintah berkata, "Hai mothers, hai orang tua, hai keluarga, tolong restrain, tolong tahan anak-anakmu, didik mereka." Terlambat lah ya, terlambat sudah. Pornografi udah ada di TV mereka bebas for free kok. Pemerintah izinkan semuanya itu karena dapat money, dapat uang. Karena demi apa? Demi pikiran bebas. Bagaimana orang tuanya sendiri kecanduan bisa besarkan anak yang merdeka? Hancur semuanya, prioritasnya nggak keruan. Money comes in, sex comes in, masuk. Rusaklah semuanya, telat pemerintah England. Anda mau bangun moral itu harus dari keluarga. Kalau enggak, anak-anak muda ini akan menjarah toko-toko Anda. Sekalipun mereka punya duit, sekalipun mereka dari keluarga kaya. Bobrok akhlak moralnya. Selalu dimulai dari rumah tanpa hubungan, rumah tanpa pengajaran, dan hati tanpa Tuhan. Kalau Anda mau keturunan Anda diberkati, mulai selalu dengan perintah yang satu, Anda muliakan Allah dulu. Tunjukkan lewat teladanmu, bahwa you are a God-fearing man. Pada anak-anak Anda, tunjukkan bahwa Anda adalah seorang pria yang takut akan Allahnya. Tidak akan sampai membunuh lah. Anak-anak pasti akan hormat dengan ayah ibu. Mereka bisa berontak. Mereka sifatnya mikro, bukan makro. Kecil, bukan besar. Berontak-berontak yang kumat-kumatan lah. Paling kepingin pergi sama teman, gak boleh marah, itu aja. Tapi gak sampai berontak narkoba, percayalah saya. Saya katakan semuanya ini karena hari ini adalah hawa zaman ini gak enak. Kita sering berkata hawanya gak enak, makanya banyak yang flu. Tahu gak hawa di dunia ini sudah gak enak 2000 tahun. Tambah gak enak, banyak yang dosa. Apa yang saya katakan ini adalah tongkat dan gada. Inilah penggembalaan. Di luar sana Kristen yang lain yang dipercayakan ke gereja lain, saya nggak berkuasa, berwenang untuk ngomong apa-apa kepada mereka. Tapi jemaat sendiri harus kami didik dengan baik dan benar. Saya harap Anda bisa menangkap semuanya ini dan Anda bisa belajar sesuatu. Setelah jangan membunuh, lalu jangan berzina. Ayat 14. Gini loh, ketika roh duniawi mulai masuk ya, apa sih dosa saudara kembarnya kuasa atau materi? Orang kalau sudah nggak benar soal money, sudah 100% nggak benar soal seks. Gampang, ibu-ibu perhatikan. Kalau suami Anda sudah nggak beres soal money, be careful. Jaga dia dengan segala kewaspadaan. Bukan jaga hatimu, jagalah suamimu dengan segala kewaspadaan. If you are not right, kalau kita sudah nggak benar soal Jen, sudah pasti seks berikutnya. Karena kita tahu dosa itu berantai. Nggak bisa, kita tuh diperbudak. Tidak bisa memilih yang mana. Nggak seenaknya. Saya yakin setiap kita sekali langgar yang satu, merosot semuanya ke 10. Cuman nggak tentu berzina dengan wanita, masturbasi pun jadi. Nggak bisa, ini 10 ini semuanya pasti kena. Satu orang semua dapat, pasti. This is one sin. Satu dosa. Karena itu hati-hati. Ibu-ibu sekali lagi saya katakan kalau suami Anda tidak benar soal money, pasang 12 mata. Pasti seks gak beres dia. Karena dosa kembarnya kuasa. Seorang pria ketika dia berkata, power is all I want. Kuasa, hati-hati. Next adalah women. Ketika orang ingin kuasa, dia pasti sebentar lagi punya selir. Pelajari dari Raja Salomo. Tuhan bilang sama dia jangan punya banyak kuda. Dia punya banyak kuda untuk perang. Hati-hati jangan banyak istri. Lalu habis itu dia punya 1000 istri. Pasti karena manusia akan dibawa kembali ke basic insting atau naluri hewannya. Sekali tanpa Tuhan, dia jadi binatang. Dia bisa pinter, PhD, bisa kaya, terhormat di society, tetap sama. Ujungnya di dalam pusat batinnya. An animal he is. Tanpa Tuhan, kita jatuh sedalam itu. Kita lihat sekarang. Munculkan Roma 1:25-28. Sebab mereka
menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Bahkan sampai homoseksual pun terjadi. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Saya sebenarnya kalau setiap kali tahu ada orang punya skandal uang ini itu, saya sudah hampir pasti orang itu pasti nggak beres soal wanita. Pasti, 100%. Cuman sejauh apa dia sempat melakukannya, nah itu aja yang beda. Perempuan juga sama. Kalau wanita sudah nggak mau beres soal uang, yang laki mulai hati-hati, pasang 24 mata. Karena perempuan jauh lebih tidak terdeteksi. Ketika dia melulu pikirannya tentang harta, tentang ini, tentang itu, be careful. Mungkinan istri Anda akan meninggalkan Anda untuk cowok lain. When money comes in, sex comes in tuh. Sin, dosa, uang masuk, dosa seks pun masuk. Jangan membunuh, jangan berzina. Lalu habis itu, semakin manusia memiliki, semakin dia tidak puas dengan apa yang dia miliki. Seks, money, wanita, atau pria, dalam hal ini emansipasi. Semakin Anda memiliki, semakin Anda tidak puas dengan Anda yang miliki. Apa yang Anda miliki? Lahirlah pencuri, jangan mencuri. Ayat 15. Pengkhotbah 5 ayat 9 dan 10 bunyinya begini. Ya. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah rajanya dihormati di daerah itu. Terus, ini ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ayat 10. Oh sudah ya. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Semakin kita punya, gak tentu semakin puas hati kita kalau hati kita tidak biasa untuk memuliakan Allah. Karena manusia punya hati itu licik sekali, dia sendiri gak mengerti, kata Yeremia. Dia seperti satu jurang tanpa batas tumpuan kaki. Semakin diberi, semakin gak karuan. Demikian pula keluarga yang mendidik anaknya dengan cara demikian. Anak kecil itu punya satu kebiasaan karena mereka keturunan Adam dan Hawa. Ya, jangan membenci mereka karena begitu, didiklah aja dengan benar. Kita kasih mereka sesuatu ya, es krim contohnya, dia gak akan puas, dia akan mau lagi. Dan lain kali gak kasih, dia marah, namanya spirit of entitlement atau perasaan berhak atas itu. Padahal itu berkat dari bapak ibu, ayah ibu. Anda kasih gadget gitu ya, dia main ya, padahal itu siapa yang beliin. Nanti lain kali dia ambil, marah dia, mana? Jadi kecanduan. Manusia itu kalau dididik dengan cara yang salah, kalau tidak dididik dengan cara relational untuk relationship dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, manusia tidak akan pernah puas dan dia akan terus klaim dan demand dan menuntut. Disinilah lahir pencuri. Orang-orang yang akan mencuri yang paling dasar, mencuri ayam, maling ayam. Ada mencuri yang high tech juga. Pokoknya pencuri is pencuri, apapun alasannya. Karena dari hati yang tidak pernah bersyukur dan puas. Hati-hati dengan ini. Setelah mencuri seperti itu, maka hukum rimba yang berlaku. Survival of the fittest, yang lebih kuat, yang bertahan, hidup. Didorong oleh tamak dan serakah, manusia mulai menghalalkan segala cara untuk sikut-sikutan sini dan sana. Masuklah gosip dan fitnah. Cara termudah untuk membunuh adalah membunuh karakter seseorang lewat sebuah alat yang disulut langsung oleh neraka, yaitu lidah. Disinilah masuk yang namanya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang pertama tadi, lidahnya cuma sia-sia. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan.
Ketika lidahnya mulai mahir, semakin lama kita hampa dan semakin lama kita jauh dari Tuhan. Lidah berubah dari hampa menjadi jahat. Muncullah gosip dan fitnah. Langsung disulut oleh neraka. Manusia suka menjelekkan orang lain. Jauhlah mulut orang itu daripada firman Allah. Hidupnya masuk dalam lingkaran setan semakin jauh dari berkat Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, di mana Kristus? Apakah di ujung langit aku harus mendaki atau di bawah jurang aku harus ke sana? No, Kristus tidak jauh, dia ada di mulutmu. Iman timbul dari pendengaran-pendengaran oleh firman Kristus. Firman yang ada di mulutmu adalah pedang roh itu. Jauh sudah, mulutnya sudah hampa, mulutnya sudah najis, mulutnya sudah jahat. Manusia mulai menjadi bobrok. Bapak ibu saudara, di taraf ini sulit untuk kembali ke kasih mula-mula. Karena kita mau ngomong apa aja, dia pasti akan langsung disanggah. Setan akan mencolok, langsung akan hinggap di mulutnya berkata, percuma, aku udah coba. Ayo berdoa. Sudah percuma. Mulutnya akan menjadi penangkis pertama segala sesuatu yang Allah berikan dalam hidupnya. This is very difficult. Yang terakhir adalah jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya dan hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya dan apapun yang dipunyai sesamamu. Gini, nah semakin serakah manusia, maka dia akan semakin penasaran dengan apa yang dia tidak bisa miliki dalam hidupnya. Seolah-olah dia kerasukan roh mengingini. Inilah akhir kebahagiaan ketika kita menginginkan. Dan permulaan kegilaan. Kecuali Tuhan mencelikkan mata manusia-manusia seperti ini, yang sudah terlanjur sejauh ini, maka mereka tidak akan menyadari hingga ajal menjemput mereka. Dosa ini dosa yang tidak ada akhirnya, cuman berakhir di ranjang kematian. Jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini rumahnya, jangan mengingini hambanya, jangan mengingini lembunya, jangan mengingini harta miliknya. Ini adalah dosa yang akan kita bawa dan sadar nanti kalau kita hidup bagi dosa ini waktu ajal memanggil kita. Tapi Tuhan punya kabar baik bagi orang-orang yang menyembah Dia. Tuhan luputkan dari ke-10-10 ini. Tuhan luputkan. Kita tidak akan hidup dengan blueprint seperti itu, mengingini. Orang yang dari awal yang memuliakan Allah, hatinya limpah dengan syukur, bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Dia bisa menikmati kanan kirinya, dan dia bisa menikmati hidupnya, dan tidak mengingini orang lain punya. Sombong tidak ada, minder pun tak hadir. Kalau saya tidak mengingini apa-apa dari Anda, semua ini hasil dari berkat Allah dan usaha saya yang diberkati oleh Tuhan. Saya ketemu dengan orang yang tidak punya apa yang saya miliki, saya tidak akan sombong. So saya tahu dia punya kasih karunia tersendiri. Karena orang yang menghargai kasih karunia akan menghargai kasih karunia dalam diri orang lain. Saya tahu kelebihanku, mungkin kekuranganmu, tapi saya juga yakin karena saya manusia tidak sempurna, saya paham kasih karunia Allah, pasti ada kekuranganku yang ada pada kelebihanmu. Pasti ada kasih karunia tertentu yang ada padamu yang tidak ada padaku. Saya bicara dengan satpamnya MSCS. Dia cerita bagaimana dia kena sakit parah. Dia doa cuma nangis setetes air mata, Tuhan sembuhkan berkali-kali sampai keluarga anak-anaknya. Saya pikir-pikir, kok bisa ya dia punya kasih karunia gitu? Karena dia gak punya kasih karunia satu yang namanya seperti yang saya miliki. Saya punya tentunya lebih banyak harta dari dia. Saya punya akses mungkin ke dokter-dokter yang saya kenal dengan baik. Saya mengucap syukur untuk para dokter itu dalam hidup kami. Orang ini gak punya mungkin. Pekerjaannya simple katakanlah. Dia cukup bagi dia. Tapi Tuhan tanda kutip terpaksa memberi dia kesembuhan yang mudah, lebih mudah daripada dalam hidup saya. Dalam hidup saya. Pasti dia punya kasih karunia yang saya tidak miliki. Karena saya punya sesuatu yang dia tidak punya. Allah harus adil dalam hidupnya dia. Paham maksud saya? Ada orang itu ya gampang loh. Cuman doa biasa disembuhkan. Ada gereja-gereja tertentu yang punya kasih karunia yang Mawar Sharon gak punya juga. Ada gereja zaman mula-mula mereka gak punya uang. Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku, apa yang kupunya kuberikan padamu, orang itu langsung sembuh. Enak ya? Gereja yang gak bisa dokterkan orang, kesembuhan terjadi di mana-mana. Luar biasa. Sometimes emas perak itu bukan keberuntungan loh. Gara-gara beberapa orang gak punya kayak Petrus saat itu kesembuhan mudah.
Saya tidak akan sombong sama orang yang tidak punya kasih karunia yang saya miliki. Sebab saya tahu kasih karunia dalam hidup seseorang itu tidak komplit. Dia nggak komplit, artinya saya tidak punya all graces, saya tidak punya semua kasih karunia. Pasti ada orang yang punya yang saya tidak miliki. Saya nggak akan sombong sama dia. Dan kalau saya berhadapan dengan orang yang siapalah, orang gede manalah di Indonesia, mancanegara. Kalau saya tidak menginginkan apa yang dia miliki, saya nggak takut sama dia. Saya nggak minder sama sekali. Nggak minder sama sekali. Mungkin dia pakaiannya mahal, semua yang dia miliki, mobilnya sekalian. So what? Minder nggak perlu punya. Minder itu ada dalam hati Anda dan saya. Karena Anda masih mengingini sesuatu. Anda jadi iri hati seperti Kain. Dan irinya bukan iri jahat, irinya iri baik. Sisi buah yang digigit itu sisi buah pengetahuan yang baik. Iri yang jahat, kita akan jelek-jelekan orang itu atau bahkan merampasnya. Iri yang baik, kita jadi minder. Iya Pak, tapi kan saya tidak seperti Bapak. Ngapain ngomong kayak gitu? Nggak usah ngomong kayak gitu. Itu kelihatannya kayak baik. Wah, dalam hatinya itu iri. Dalam hatinya itu, kalau saya tidak menginginkan apa-apa dari hidup Anda, I don't care if you are Bill Gates. Saya nggak peduli kalau Anda Bill Gates. Oh, saya tidak minta apa-apa dari Anda kok. Saya tidak butuh apa-apa dari Anda kok. Saya akan bicara sama dia seperti teman. I don't care who he is. Saya tidak ada minder sama sekali di hatiku. Enak loh. Orang yang hidupnya memuliakan Allah, tidak takut siapa-siapa. Dia tidak menuduh dirinya, tidak menginginkan, tidak penasaran. Puasnya itu di sini. Hidup itu plong. Kebahagiaan sesungguhnya itu di dalam hati. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita tidak usah sombong, tidak usah minder sama orang. Hidupi dirimu, bersyukurlah tiap hari bahwa hidupmu berharga bagi Allah. Terakhir, Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Inilah orang yang hidupnya memuliakan Allah itu diluputkan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Ya, amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa orang yang paling bahagia di dunia ini? Adalah orang yang menjadikan Tuhan Allahnya. Orang hidup seperti ini, hidup tanpa penyesalan, hidup tanpa ketakutan, hidup tanpa tuduhan. Kebahagiaan yang seperti itu hanya datang di dalam Kristus. Saya berdoa agar tahun-tahun ke depan jemaat kita semakin melimpah dalam kebahagiaan sesungguhnya. Mari kita semua bangkit berdiri. Terpujilah nama Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kebaktian 2, saya akan sampaikan tentang hak kesulungan. Banyak orang tahu ceritanya Esau dan Yakub, tapi hampir-hampir tidak pernah dijelaskan secara gamblang apa itu hak kesulungan. Itu ada definisinya. What is first birthright? Kalau Anda tidak kemana-mana, saya dorong Anda, saya encourage Anda untuk datang di ibadah daripada jalan-jalan. Datang aja nanti ibadah berikutnya. Kita bicara tentang ini, berkat yang sempurna. Saya berdoa agar hari ini Tuhan memberikan pesan-pesan pengembalaan pada jemaat, agar kita menjadi umat yang utuh luar dalamnya. Tuhan Yesus, berikan pada kami hati yang seperti hati-Mu. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk patuh pada perintah-perintah-Mu. Mungkin udah agak kuno di kedengaran di zaman ini untuk patuh pada perintah Tuhan. Tapi aku kembalikan hukum-hukum dan titah-titah-Mu dalam kehidupan, di sentral kehidupan umat Tuhan. We must obey God's commandments. Apalagi hari-hari ini ada yang namanya gerakan-gerakan kasih karunia, gerakan-gerakan hyper grace segala. Tidak lagi populer yang namanya perintah Allah. Oh no, perintah Allah ini adalah kasih Tuhan bagi kami. Aku kembalikan di sentral, di pusat kehidupan umat Tuhan, ke-10 firman-Mu ini. Jangan ini, jangan itu, supaya jangan kami berdosa kepadamu. Kami simpan perkataan-Mu di hati kami. Turun-temurun, ribuan keturunan ya Tuhan kami, ribuan orang ya Tuhan Yesus dalam hidup kami akan diberkati karena kami patuh pada perintah-Mu. Jadikan kami umat yang takut akan Tuhan. Jadikan umat-Mu adalah orang-orang yang utuh hatinya. Tak perlu sombong, tak perlu minder. Ya Tuhan, hidup tanpa penyesalan,
dan tanpa tuduhan. Tuhan Yesus, jadilah Tuhan dan Allah atas hidup kami sepenuhnya setiap hari. Dalam pikiran, perbuatan, dan dalam perkataan kami memuliakan-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari kita nyanyikan satu lagu, materaikan firman ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita memperbarui komitmen kita. Tuhan segalanya. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Mari letakkan tangan kita semua di dada kita. Kita perbarui janji kita untuk keluarga kita dan turun-temurun dalam hidup kita. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, aku mau takut akan Engkau. Engkaulah segalanya. Yang terutama di dalam hidupku adalah memuliakan-Mu. Ajari aku
untuk memuliakan Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, kuserahkan hidupku, ampuni dosaku, berkati keturunanku, jadikan aku hamba yang berkenan, yang setia, yang memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai penutupan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama dalam hidupku, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Mari kita perbaharui janji. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Angkat tanganmu, katakan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan terima doa berkat. Dan setelah doa berkat, harap maju setiap orang-orang di sini yang hari ini Tuhan mengetuk pintu hatimu dan berkata di dalam hati Anda, ya itu saya sudah jelas-jelas melanggar perintah Allah yang pertama, saya sudah jauh dari Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan mau mengampuni, itulah kasih karunia. Kalau itu adalah Anda merasakan hari ini Anda sudah prioritasnya, jungkir balik udah gak keruan.
Anda mau kembali pada Tuhan, Anda mau memperbaiki mezbah Anda yang runtuh, atau yang pertama kali untuk terima Yesus pagi hari ini, silakan maju setelah doa berkat ini. Ya, mari kita semua angkat tangan. Oke. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan pengurapan dari Roh Kudus. Biarkan firman ini dimateraikan dengan roh takut akan Tuhan yang Anda akan bawa pulang ke rumah dan tempat kerja, atau sekolah dan universitasnya. Tuhan akan membawa, biarkan roh ini dibawa oleh mereka Tuhan, oleh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan hidup mereka semakin diberkati, hati mereka semakin happy, hidup mereka semakin holy, karena Tuhan menyertai. Pulanglah membawa kata-kata iman ini, dengan kata-kata nubuatan ini, dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, selamat pagi. Yang mau maju silakan maju ke sini. Konselor sudah menunggu Anda.